akan mewawancarai orang tua saya mengenai dampak corona. Pertama, apakah ada kerugian yang didapati oleh para pekerja harian saat ini? Jawabannya ya pasti ada kerugian ya, karena para pekerja yang mengandalkan mata pencaharian harian, mereka kan mendapatkan upah dari kerja hariannya. Jadi ketika off dan tidak bekerja pada hari itu, ya mereka tidak mendapatkan penghasilan, dan kalau tidak mendapatkan penghasilan, jelas kebutuhan keseharian mereka juga tidak terpenuhi gitu. Jadi jelas kerugiannya ya. Menurut pendapat Abah, apakah ada solusi untuk para pekerja harian saat ini? Kalau ditanya tentang apakah ada solusi, pasti ada solusi ya. Yang pertama, pekerja harian itu harus mulai memikirkan pekerjaan alternatif, misalnya kerja di rumah melalui media online misalnya. Tetapi kalaupun tidak atau belum bisa mencari pekerjaan alternatif melalui media online seperti itu, misalnya bisa juga dengan menjaga atau biasa disebut social distancing itu ya. Jadi mereka tetap bekerja harian tetapi menjaga prosedur atau protokol kesehatan agar mereka terjauh dari virus corona itu, biar tidak tertular. Misalnya memakai masker, lalu kemudian setelah selesai bekerja cuci tangan dan seterusnya. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau bisa mencari alternatif, kalaupun tidak bisa, mereka bisa bekerja dengan mengindahkan segala prosedur atau protokol kesehatan. Menurut Abah, adakah dampak sosial dari LDR? Dampak sosial ada. Satu, dari sisi interaksi sosialnya ya. Jadi antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru itu pasti berkurang. Pertemuan langsung dengan pertemuan melalui media online, media internet misalnya, itu jelas berbeda. Kalau face to face kita memiliki pertemuan dengan intensitas komunikasi plus emosi sekaligus di situ. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, efektivitas dari pembelajaran juga berkurang. Karena apa? Karena ada banyak kendala, misalnya kendala koneksi internetnya, lalu kendala waktunya juga yang harus menyesuaikan dengan dengan aktivitas di rumah dan seterusnya. Jadi seperti itulah. Jadi ada dampaknya pasti. Dampak dari sisi komunikasi sosial dengan dampak pembelajarannya itu sendiri. Menurut Abah, apakah lockdown bisa membantu mengatasi dampak sosial dan ekonomi? Ini pertanyaan sulit ya sebenarnya. Jadi lockdown itu adalah pilihan terakhir, karena kalau kita lockdown maka seluruh aktivitas sosial, ekonomi dan seterusnya itu betul-betul ditutup. Jadi akses untuk keluar misalnya dari rumah juga cukup sulit. Itu yang terjadi di beberapa negara seperti itu, dan bahkan misalnya di India misalnya itu sampai rusuh ya karena lockdown itu. Jadi secara ekonomi sosial lockdown itu merugikan secara ekonomi dan sosial, karena orang tidak bisa beraktivitas di luar, berinteraksi secara sosial gitu. Nah, dia hanya lockdown itu bisa mengurangi memang dampak penyebaran pandemi virus corona ya, COVID-19 ini. Ya memang efektif, tetapi secara sosial ekonomi cukup merugikan. Pertanyaan kelima, menurut Abah, apa itu yang disebut dengan social distancing?
Ya, social distancing adalah satu mekanisme ya untuk mengurangi efek atau dampak penyebaran dari COVID-19 ini. Social distancing sendiri artinya kan secara literal itu kan penjarakan sosial. Yang isinya sebenarnya yang pertama kita menghindari suasana kerumunan ya, misalnya kumpul-kumpul, lalu ke tempat-tempat keramaian dan seterusnya. Itu yang pertama, jadi menghindari kerumunan massa sebisa mungkin, itu satu. Terus kedua, kalaupun terpaksa misalnya harus ngantri di MRT dan seterusnya, kita harus mengambil jarak aman yang telah dianjurkan oleh para ahli medis. Misalnya jarak kita dengan orang lain itu sekitar 1 meter, sehingga kita tidak terlalu riskan untuk tertular virus ini. Menurut Uma, apakah dengan adanya LDR ini para pelajar bisa lebih nyaman belajar di rumah? Saya pernah menanyakan ke anak Haidar langsung, gimana belajarnya, lebih suka di rumah atau di sekolah? Ya sih biasa-biasa aja, katanya gitu, di rumah atau di sekolah. Ketujuh. Menurut Uma, lebih enak LDR atau face to face? Kalau menurut saya pribadi lebih suka face to face, karena dengan face to face seorang murid dan guru itu akan ada ikatan emosional. Ketika murid-murid mendapatkan kesulitan atau kendala dalam belajar, maka guru akan membantu secara maksimal. Apa tanggapan Uma ketika ada banyak orang mudik pada saat ini? Sejujurnya sih saya juga kepengen mudik, karena mudik itu pada intinya kan silaturahim ya kepada keluarga yang di kampung. Cuma melihat situasi seperti ini, sebaiknya ditunda dulu agar tidak mudah penularan COVID-19. Pertanyaan ke-9. Menurut Abah, bagaimana cara yang tepat untuk mengeratkan interaksi walaupun ada social distancing? Yang pertama sebenarnya interaksi sosial itu kan intinya komunikasi ya. Komunikasi bisa ada dua, bisa secara kuantitatif, bisa secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif memang kalau ketemu langsung, berinteraksi dekat, face to face dan seterusnya, itu memang paling efektif ya untuk mengeratkan ikatan sosial. Namun kalau kemudian dalam kondisi seperti sekarang yang kita harus mengambil jarak dari yang lain, maka kita harus berkomunikasi secara berkualitas. Komunikasi secara berkualitas itu maksudnya kita menyapa dengan bahasa-bahasa yang memiliki muatan emosional yang kuat, misalnya hey sayang gitu, apa kabar, misalnya seperti itu. Jadi komunikasi meskipun tidak intens tetapi memiliki kualitas yang baik gitu. Menurut Uma, mengapa di saat ini kita tidak boleh menyebar kepanikan? Kepanikan, karena kepanikan itu membuat seseorang emosionalnya tidak terkendali, sehingga imunitas kita itu bisa turun dan menyebabkan orang itu mudah terserang penyakit, dan kepanikan itu pun juga bisa membuat kekacauan sosial di masyarakat kita. Menurut Abah, apakah kita harus menyalahkan wabah pada saat ini? Ya tidak lah ya. Jadi wabah nggak bisa kita salahkan. Seperti halnya juga seperti bencana alam dan seterusnya. Malahan yang harus kita lakukan adalah kita bermuhasabah secara individual, sosial, introspeksi diri, kita mengevaluasi apa yang selama ini telah kita lakukan yang ternyata itu menyebabkan wabah
seperti corona ini bisa muncul dan tersebar. Yang ke-12, menurut Uma, apakah mal masih boleh dibuka? Sebagai di rumah tangga sih emang masih boleh dibuka sepanjang pertama itu jam operasionalnya harus dibatasi. Kedua, setiap pengunjung dan para karyawan itu harus diperiksa kesehatannya menggunakan masker dan juga harus ada menjaga jarak ya, jaga jarak aman antara para pengunjung. Menurut Abah, jika ada TKW di Indonesia di luar negeri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah yang pertama, jelas harus melarang terlebih dahulu para TKW itu untuk kembali ke Indonesia ya, dengan alasan ya keadaan darurat ini. Terus yang selanjutnya, pemerintah harus mendata secara detail gitu, para TKW tersebut, apakah para TKW itu ada yang tertular oleh virus corona ini, COVID-19 ini. Dan kalau ada kasus TKW yang ternyata tertular, maka ya dia pemerintah harus menanganinya dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui KBRI yang ada di tempat TKW tersebut bekerja. Jadi ada perlindungan dari pemerintah terhadap Yang ke-14, menurut Abah, apakah boleh masjid ditutup untuk sementara waktu saat ini? ya masjid boleh ditutup karena keadaan darurat ya, terutama untuk yang zona merah, wilayah yang kena zona merah COVID-19. Dalilnya kalau mau dicari dalil kita bisa merujuk ke usul fikih. Dalam kaidah usul fikih itu ada kaidah begini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menghindari yang mudorot itu lebih dikedepankan daripada mendapatkan kebaikan. Jadi kalau ternyata sholat berjamaah itu menjadi perantara di masjid itu, kemudian menjadi perantara penyebaran virus corona, ya lebih baik sholat berjamaahnya di rumah saja gitu kan. Itu yang pertama. Jadi secara prinsip sebenarnya boleh ya, karena keadaan darurat. Untuk daerah-daerah yang tidak berada dalam zona merah bisa sebenarnya tetap dibuka, asalkan protokol kesehatan dari di masjid tersebut harus betul-betul ketat gitu, mulai dari pengukuran jamaah, pengukuran suhu badan dan seterusnya. Itu orientasi dari masjid yang tetap buka juga orientasinya adalah bukan hanya ibadah tetapi juga menjaga agar virus corona atau COVID-19 itu tidak menyebar di antara para jamaah. Menurut Abah, jika kita keseringan social distancing, apakah akan berdampak kepada kebiasaan hidup kita pada saat yang akan datang? Ya jelas ada dampaknya ya, dampak positif maupun negatif. Mungkin kalau yang positif tidak perlu kita bicarakan, yang perlu kita lihat adalah dampak negatifnya, yaitu berkurangnya interaksi sosial. Tapi sebenarnya pengalaman social distancing itu sudah ada ketika kita misalnya memakai memakai media sosial. Misalnya orang satu rumah berkomunikasi dengan WA misalnya, itu social distancing sebenarnya. Jadi bukan problem social distancingnya, tetapi lagi-lagi soal kualitas komunikasinya yang lebih penting. Kalau kualitas komunikasinya terjaga baik, maka social distancing tidak akan berefek negatif pada perilaku kita di kehidupan pasca pandemi ini.